Halo semuanya, balik lagi ke GPpedia. Kali ini kita di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Balik lagi bareng sama Kak Bunga, kakak sebagai KNLP Practitioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Nah, ada yang udah siap buat ngambil jaket ini? Kalian yang berjuang nanti di UTBK, kakak pengen kasih tips buat kalian agar kalian bisa lolos UTBK nanti, dan ini dilakukan di bulan puasa. Adalah harus kalian tentukan target kalian. Itu adalah tips kakak yang pertama. Jadi kalian yang udah kebingungan mau milih jurusan ini, jurusan itu, jurusan ini, jurusan itu, oke, harus satu. Sekarang kalian itu bener-bener harus difokusin. Kak, gimana Kak sama ketatanegaraan? Oke, itu nanti dulu aja. Pokoknya kalian harus fokusin target kalian dulu. Target kalian mau masuk jurusan yang kalian pengenin di universitas yang kalian impikan. Udah, itu dulu. Yang paling utama tuh itu dulu. Kalau misal kalian itu fokuskan, nah itu dia nih. Tips yang kedua, baru difokuskan. Jadi, kalau kalian udah nentuin target kalian tuh bisa tuh tulis besar-besar di dinding kamar kalian. Terus kalian itu jelasin, aku keterima jurusan ini. Nah, jadi ingat ya, kamu harus memanipulasi otak kamu. Gimana caranya kamu tuh bisa mendapatkan target tujuan kamu itu dengan fokus dari apa yang kamu pengenin. Tulis besar-besar tujuan kamu. Aku pengen masuk, bukan kata-kata pengen lagi, bahkan aku sudah keterima dan masuk jurusan ini di universitas ini. Nah, tulis besar-besar di situ dan tulis di depan dinding kamar kamu, ataupun misalkan sambil kamu ngaca kamu ngeliat tuh tulisannya besar di situ. Kalau misalkan kamu berulang-ulang dan kamu fokus dengan target yang kamu tujukan, kamu nanti akan dengan sendirinya diri kamu akan termotivasi untuk maju dan bisa lolos, oke? Nanti pada saat udah tahu bahwa target kamu apa dan kamu fokus pada tujuan kamu gak akan terdistraction sama hal-hal yang sepele, hal-hal yang gak guna, hal-hal yang menurut kamu itu gak penting buat masa depan dan target kamu. Kamu akan skip bagian itu dan kamu akan fokus dengan tujuan dan target kamu. Oke, itu yang paling pertama. Dan yang kedua juga fokus. Dan gak perlu sama distraction, gak hilangin semua distraction ataupun gangguan-gangguan yang cuman bikin memperhambat kamu untuk menuju ke target kamu. Nah, oke ya, itu tips pertama sama kedua. Terus tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga adalah bagaimana kamu bisa memanajemenkan waktu. Artinya kamu harus bisa mengontrol waktu. Gimana nih di kondisi lagi puasa sekarang, kayaknya nggak ketahuan banget deh Kak waktu yang tepat buat belajar gimana. Coba kalian itu cek juga ya video kakak yang mengenai bagaimana sih kita itu memanipulasi otak dan bagaimana sistem otak kita itu bekerja. Di waktu-waktu tertentu sebenarnya otak kita itu paling maksimal bekerjanya. Tapi Kak, kan kalau misalkan lagi puasa tuh rasanya males banget ya, capek gitu. Coba nih kalian pikir, pada saat sebenarnya kalian itu berpuasa, kemampuan otak kalian itu paling cepat loh dibandingin yang biasa. Karena apa? Karena si otak kalian akan memproses input dan masukan yang kalian itu dapatkan, yang kalian olah untuk menjadi data yang akan terus melekat di dalam otak kalian. Jadi intinya gini aja deh, konsentrasi kalian akan semakin cepat dan semakin tinggi saat kalian itu lagi berpuasa. Berarti kalian tahu dong waktu yang tepat untuk belajar gimana pada saat kalian itu selesai sahur, ya kan? Pada saat bangun sahur, kalian itu udah mulai makan makanan untuk sahur. Setelah itu jangan langsung tidur. Kalian itu bisa mengulang materi ataupun belajar materi dari pelajaran yang kalian pengen targetkan. Ya, kalian juga lihat ya komposisi pelajaran apa yang memang dicocokkan di setiap harinya. Di video yang ini nih, di video itu kakak juga ngejelasin tentang gimana sih tahapan-tahapan aja, terus pembagiannya gimana. Kalau TKA kayak gini, TPS kayak gini. Nah, di situ tuh kalian udah harus mulai rinciin kira-kira komposisi TKA, kemampuan TKA aku masih kurang nih. Berarti harus lebih dominan tuh belajar TKA-nya selama bulan puasa nanti. Jadi intinya misalkan untuk TPS kalian itu bisa belajar dalam waktu 3 hari sekali. Kayak mau makan aja ya, tapi jangan makan dulu, ini kan lagi puasa sekarang.
Terus udah gitu, pas bangun tidur, itu adalah waktu yang tepat banget pada saat otak kalian itu bangun, itu kalian akan menerima segala informasi data itu dengan baik. Jadi disitulah daya konsentrasi kalian akan dibangun lebih tinggi. Kemudian nih, kalau udah mulai siang ya kak, udah mulai siang. Nah mulai siang mungkin kalian ada beberapa yang masih sekolah ya. Nah nggak apa-apa itu kalian sekolah seperti biasa. Tapi nanti pada saat kalian pulang sekolah atau misalkan habis zuhur gitu ya, misalkan gunakan waktu kalian untuk take a nap atau tidur siang lah, untuk sesaat aja tidur siang. Itu sebenarnya tuh bagus banget untuk melatih konsentrasi kalian dengan lebih akurat. Jadi kalau misalkan kalian nanti tidur siang, jangan lama-lama juga, jangan kebablasan sampai maghrib, nanti nggak keburu belajar lagi. Kalau misalkan kayak gitu, kalian itu usahakan untuk tidur siangnya kurang lebih 1 jam aja deh, cukup lah ya. Nah itu untuk tidur siang. Nanti pada saat kalian udah mulai bangun dari tidur siang kalian, disitulah otak kalian akan mulai kerja lagi dengan lebih cepat. Yaitu adalah saat-saat sore nih, saat-saat udah mulai sore ataupun menjelang nanti pas buka. Daripada kamu ngabuburitnya nggak jelas kan, gimana kalau kamu ngabuburitnya itu dengan cara belajar dan manfaatin waktu pada saat menjelang buka puasa itu dengan mengulang materi lagi dan melakukan drilling soal. Kakak sih nyaraninnya kalau misalkan sebelum buka puasa itu lebih cenderung untuk drilling soal ya. Jadi kalau misalkan dari selesai sahur kalian itu bisa pelajarin materinya, tapi sebelum buka puasa ngabuburitnya gunakan untuk drilling soal. Pada saat berpuasa itu kondisi tubuh kita, daya konsentrasinya juga akan tinggi. Daya konsentrasi yang tinggi itu akan bikin otak kita bekerja dengan lebih cepat, dan nanti pada saat drilling soal kalian jadi tahu soal dengan tipe soal yang seperti ini jawabannya ini. Dengan lebih cepat kalian akan bisa menjawab soal dengan lebih tepat ya. Jadi itu tuh saran kakak. Baru setelah nanti ngabuburit soalnya udah selesai, kalian bisa langsung berbuka puasa dan nanti kalian bisa melaksanakan ibadah yang baik. Terus kemudian yang keempat nih, kan tadi ada hubungannya manajemen waktu sama apa? Sama atur pola tidur kalian. Nah, jangan sampai pada saat kalian nanti di bulan puasa ini, kalian itu mulai nggak tepat waktu tidurnya. Jadi istilahnya begadang gitu ya. Nah, usahakan kalau misalkan namanya waktu berbuka, terus nanti melakukan ibadah tarawih, itu setelah itu lakukanlah istirahat dengan benar, tidurlah dengan tepat, dengan waktu kurang lebih minimal 5-8 jam ya. Itu akan membantu pada saat kamu nanti berpuasa, daya konsentrasi kamu pun akan dilatih untuk menjadi tepat dan cepat. Bukan hanya pada saat kamu itu berpuasa doang, tapi sebenarnya pada saat kondisi sehari-hari pun juga harusnya kayak gitu. Karena kalau misalkan kamu itu begadang mulu, detak jantung kalian itu akan memompa darah dengan lebih kencang, dan itu malah akan bikin kalian itu akan lebih lemas nantinya pada saat nanti berpuasa. Jadi kalian itu harus atur pola tidur dengan tepat ya, yang keempat. Baru nih yang terakhir, yang kelima, kalian itu coba untuk berdoa. Berdoa itu banyak ya macamnya. Nah, tapi berdoa kepada Tuhan di malam ataupun di bulan suci Ramadan ini akan membantu dan membawa kalian untuk menuju keberkahan dalam setiap pembelajaran yang kalian lakukan. Mempasrahkan diri dengan doa dan mengkhususkan doa tersebut untuk mencapai target yang kalian pengenin, itu akan membantu kalian termotivasi. Motivasi dari doa itu yang akan membantu kalian untuk bergerak, untuk mengendalikan manajemen waktu yang tepat, dan juga bergerak untuk bisa mengendalikan pola tidur dan kesehatan kalian sendiri. Kali ini kita dari GP Media nanti akan ada nge-live nih, nge-live dari Ustadz Raka. Ustadz Raka itu dari University Al-Azhar Kairo. Nah, dia itu jurusannya akidah. Kalian itu bisa tuh tahu cara dan tips-tips yang cocok untuk membuka pintu langit agar usaha kalian semua akan menghasilkan hasil terbaik dari Tuhan, dari Allah. Oke? Dari situ, dari sudah kamu bisa mempasrahkan diri kamu sepenuhnya dengan cara kamu itu berikhtiar dan untuk berjuang dan untuk mencapai target yang kalian inginkan,
kalian insya Allah akan lulus UTBK nanti. Gunakan dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan puasa ini. Karena nanti setelah bulan puasa ini berakhir, kalian hanya ada waktu tenang, seminggu 2 minggu untuk menjelang ujian. Dan di saat itu, kalian pasrahkan sepenuhnya, berdoa kepada Allah dan minta petunjuknya agar setiap jalan kalian pada saat nanti ujian itu diperlancar. Semoga semua yang nonton video ini dapat keterima di PTN serta jurusan yang kalian pengenin ya. Sampai sini aja penjelasan dari kakak. Sampai jumpa.